tidak ada, tidak punya, dan seterusnya. Kakek juga sudah tidak ada. Intinya wali nasab memang betul-betul tidak ada, itu boleh dengan wali hakim. Atau wali nasabnya masih ada, namun menyerahkan kepada wali hakim atas sepengetahuan dan izinnya, itu juga boleh. Namun bintinya jangan dirubah, jangan diatasnamakan wali hakim, jangan dinasabkan kepada wali hakim, wong itu bukan anaknya. Misal yang perempuan yang menikah ini namanya Siti, bapaknya yang sudah sedo namanya Agung, maka tetap diucapkan Siti binti Agung, jangan Siti binti Zaid, karena wali hakimnya mungkin namanya Zaid. Penyebutan bintinya tetap kepada ayahnya yang sudah meninggal, jangan dinasabkan kepada wali hakim, karena itu bukan anak dari wali hakim itu. Meski dengan menggunakan wali hakim, kalau syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, insya Allah pernikahannya sah. Syarat dan rukun pernikahan itu ada calon pengantin laki dan calon pengantin perempuan. Ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Meski pakai wali hakim, kalau syarat ini dan rukun ini terpenuhi, pernikahannya sah. Tetapi jangan disebutkan bintinya kepada wali hakim. Lah bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau syarat pernikahan itu terpenuhi dan rukunnya insya Allah sah. Nah, besok lagi kalau putri kita mau menikah dengan wali hakim, apa kok dengan wali hakim? Menikah, yang menikahkan wali hakim, ya, maka jangan lagi menyebut bintinya dinasabkan kepada wali hakim. Tetap kepada ayahnya yang sudah meninggal, meski sudah meninggal tetap disebut Siti binti Agung almarhum, kan itu. Ya, ada lagi. Apakah perbedaan kata husnul khotimah, yang satu husnul pakai KH, yang satu pakai huruf H? Perbedaan tulisan dan ejaan. Kalau ejaan lama, hak itu hak, kan husnul khotimah kan pakai hak dia. Kalau dalam versi Arabnya. Husnul khotimah ini kan hak. Kalau ejaan lama dia pakai KH dulu, ejaan lama dulu pakai KH. Ini bapak-bapak ibu yang lahir duluan, termasuk orang zaman dulu, pakai KH atau pakai CH atau pakai H? Ada yang pakai KH, ada yang pakai CH. Kalau sekarang huruf H di sini, ejaan yang sekarang itu pakai H. Maksudnya sama, beda ejaan. Kalau dulu husnul khotimah ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia, huruf H penulisannya pakai KH atau pakai CH. Kalau sekarang pakai H. Lah sekarang isinya mau ngeyel-ngeyelan, jangan pakai KH, jangan pakai
Yang benar itu pakai H, iya menurut ejaan sekarang. Kalau ejaan dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu, orang tuh sing bener kuwi KH. Karena beliau taunya ejaan dulu, tidak tahu ejaan sekarang. Ini kan ditransliterasikan. Lah sekarang ejaan yang sekarang, bentuk transliterasi yang sekarang, KH itu digunakan untuk huruf kho. Kalau huruf kho transliterasinya sekarang KH. Kalau dulu KH digunakan sebagai transliterasi huruf H, huruf H. Huruf H dulu H, pakainya H. Sekarang kalau ejaan yang sekarang lagi, huruf H ini dalam penulisan sekarang tidak hanya H begini, H-nya di bawahnya ada garis transliterasi yang sekarang untuk huruf H. Kalau dulu huruf sa, ya, huruf sa transliterasinya dulu T, S. Kalau transliterasi yang sekarang huruf sa itu S, atasnya ada titik. Kalau orang sekarang, anak-anak sekarang itu taunya sa. Kalau ditulis ke dalam huruf Latin itu S, atasnya ada titik. Sudah beda lagi, tidak TS lagi. Jadi perubahan transliterasi. Sama husnul khotimah. Kalau orang dulu pakai KH, sekarang pakai H. Kalau dulu masih KH, lah sekarang KH digunakan huruf kho. Ya, ada lagi? Ada perizinan lagi, nama Soleh cabang Sidoarjo 1 Sragen, izin mendahului karena takziah ke Ngawi tadi. Ada peserta yang Garuda. Ya, boleh, monggo. Ya. Mas Salamah, boleh. Ya. Terus, ada lagi? Kalau merasa takjub atau terpukau, kita disunahkan membaca kalimat Subhanallah atau Masya Allah. Apakah itu ada hadisnya? Ada, dua-duanya ada dalilnya. Coba dibuka itu Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 39. Walaula ittakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah in taroni ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Nah, ini merasa kagum pada kebunnya yang dianugerahi oleh Allah, kesuburan panen raya. Maka boleh mengucapkan Masya Allah jika kita melihat pertanian itu tumbuh subur panen raya, kita ucapkan Masya Allah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Ini kalau kita merasa kagum, takjub, ucapan Masya Allah boleh kita ucapkan berdasarkan ketetapan Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 39 ini. Kalau kita mau mengucap Subhanallah, apakah ada dalilnya? Ada. Nanti Bapak Ibu bisa temukan dalam riwayat Imam Muslim itu juz 1
halaman 282, nomor hadis 115. An Abi Hurairah annahu laqiyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turukil Madinah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah pada satu jalan di antara jalan-jalan kota Madinah. Dan pada waktu bertemu dengan Nabi itu, keadaan Abu Hurairah wa huwa junubun, dalam keadaan junub Abu Hurairah. Fansalla fadhahaba fakhtasala. Karena Abu Hurairah bertemu Nabi, Abu Hurairah dalam keadaan junub, maka Abu Hurairah diam-diam menyelinap pergi, kemudian mandi janabat. Fatafaqqadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mencarinya, kemana Abu Hurairah kok tiba-tiba tidak ada. Wong tadi ketemu di sini kok sekarang tidak ada. Falamma ja'ahu, ketika Abu Hurairah datang lagi, Nabi bertanya, aina kunta ya Aba Hurairah? Kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka hatta akhtasila. Maka aku tidak suka duduk dengan engkau sedang aku dalam keadaan junub sampai aku mandi janabat dulu. Baru Abu Hurairah tega hati untuk bertemu dengan Rasulullah. Mendengar jawaban dari Abu Hurairah, sabda Nabi kita, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Ini boleh kita ucapkan dalam keadaan kagum takjub. Sebetulnya tidak perlu mandi dulu. Namun Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, Abu Hurairah merasa tidak tega bertemu dengan kekasih Allah dalam keadaan dia junub, maka menyelinap mandi dulu. Mendengar jawaban itu, Nabi kita bersabda, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Nah, boleh Masya Allah maupun Subhanallah boleh diucapkan saat kita merasa takjub, merasa kagum. Ada lagi? Panggilan kepada Bapak Agung, Ketua Cabang Paron, ditunggu rombongan di depan majelis untuk takziah. Ya, monggo Bapak Agung, ditunggu. Beda pertanyaan langsung. Oh ya, boleh. Satu putra, satu putri. 15. Ya, cukup 15 dan 33. Silakan Bapak. Baik, nomor 15. Rodok tegas ini, cukup. Ya, mari 15 dan 33. Monggo Bapak. Ini 15. Dihidupkan mic nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya baru diberi kesehatan dan kesempatan bicara di depan jenengan. Yang pertama Ustaz, dikenalkan dulu Bapak. Nama saya Ahmad Zainuddin, asalnya dari Madura tapi dari cabang Naiklik Sleman Ustaz. Ngaglik Sleman, Ya. Pak Ahmad Zainuddin. Ya. Oh ya. Yang pertama Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu saya diucapkan waktu istri saya mau meninggal, Ustaz. Waktu istri saya mau meninggal itu. Nah, setelah itu lama-kelamaan sudah ikhlas, Ustaz. Tapi akhir-akhir ini kok selalu terbayang atas kebaikan dan nasihat-nasihat dia, Ustaz. Karena saya ini istri yang kedua, Ustaz. Istri yang pertama di Madura dulu. Yang pertama sudah meninggal. Ya. Awalnya yang pertama itu membiarkan berbuat apapun saja, saya tak dilarang. Karena dia anaknya Kiai, Ustaz. Yang sekarang ini, Ustaz, saya tidak dibiarkan saya berbuat maksiat atau lalai dan menjalankan ibadah atau dengan meremehkan, marahkan haram pada saya, Ustaz. Yang istri kedua Yang meninggal ini, Ustaz. yang meninggal. Ya. Berarti istri pertama yang meninggal. Nah, pertama sudah tak ada. Sudah tidak ada. Sudah tak ada. Ini istri kedua juga sudah meninggal. Iya, yang kemarin, Ustaz, ya. Nah, terus Yang saya selalu kagum, Ustaz, di mana saya termasuk istri saya ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis tafsir Al-Qur'an, terutama pada Al-Ustaz, melalui Al-Ustaz. Di mana dalam menghadapi penyakit itu, Ustaz, selalu dia beriman dan bertawad, tidak pernah dia lepas dari sholat. Yang saya kagumkan, Ustaz, sebelum mau meninggal, dia sudah menelpon cucunya dan anaknya di Madura. Tolong jangan sampai kalau saya tak ada, jangan sampai diyakinkan. ya. Yang pertama. Yang kedua, tolong anakmu yang sudah diterima di pondok pesantren MTA diperjuangkan, siapapun yang menghalangi jangan sampai Ya. tolong dibantu pada saudara-saudara yang di Jogja, termasuk saya dapat amanah, Ustaz. Itu pertama istri. Kelas berapa sekarang, Putra? Baru masuk, Ustaz. Baru masuk tahun ini. Baru masuk tahun Ya. ini. Namanya siapa? Jadi kelas 1 ini. Iya. Maulana Adnan Ansori, Ustaz. Maulana Adnan Ansori, Ansori. ya. Ya. Itu pesan pertama. Yang kedua, Ustaz, pertama sebelum istri saya masuk ke rumah sakit mau operasi gitu, pesan pada anak saya yang pertama, saya kena ada konflik dengan anak saya yang nomor 2. Konfliknya begini, Ustaz, dia pinjam laptop tidak sepengetahuan saya atau orang tuanya, karena dia sangat membutuhkan pada laki-laki. Pada kenalannya, dulu memang mau memenang anak saya, tapi dijanjikan setahun karena dia masih kuliah. Karena prinsip saya dan anak saya dan istri saya ini, terutama yang paling keras anak saya, istri saya, kamu kalau mau kuliah akan dibiayai berapapun, tapi jangan sampai kamu pacaran. Jangan sampai apa? Pacaran. Ya. Kalau kamu pacaran, silakan nikah aja. Nikah, itu. Manut semua anaknya, Ustaz. Nah, anaknya manut. Manut, Ustaz. Ya, manut semuanya termasuk. Sekarang kuliah. Iya, kuliah. Semester berapa? Sudah mengambil profesi sekarang, Ustaz. Hampir? Profesi, ya. Skripsi, ya. Sudah skripsi sekarang. Sudah. Alhamdulillah. Pacaran tidak? Yang saya Ustaz, dia mau masuk rumah sakit itu karena saya berbeda pendapat dengan anak saya. Istri saya berpesan pada anak saya yang pertama, ini nanti mohon solusinya, Ustaz. Pacarnya itu mungkin ya sudah, insya Allah hafal Al-Quran, Ustaz, karena dia akan santri yang dia kokoh dengan laki-laki itu. Tapi saya tak kurang setuju, Ustaz. Oh, ini putri toh ini? Putri, ya. Terus, istri saya yang mau operasi berangkat rumah sakit itu pesan pada anak saya yang pertama itu, gimana nanti kalau sudah tidak ada saya, bapaknya dan adiknya, gitu. Mohon solusinya, Ustaz. Ya. Ah. Sekarang putrinya ini tinggal dengan siapa? Dengan saya, Ustaz.
Di mana? Di rumah? Di Jogja. Ya. Di Jogja? Iya. Kuliah? Dua-duanya di Jogja. Kuliah di Jogja? Iya. Nah, Ya. terus yang saya tanyakan Ustaz, dalam menghadapi operasi itu Ustaz, seakan-akan mati itu kan setelah sholat duhur Ustaz, diparani oleh juru rawat berapa menit begitu, sudah pamit pada saya, pada anak-anaknya, tolong dijaga ya akhlak mau semuanya ini, terutama ya pada saudara jangan sampai bermusuhan pada siapapun. Ya. Di situ itu istri saya. Setelah itu operasi berapa menit sudah tidak sadarkan diri. Dia selalu minta maaf pada saya, juga saya memaafkan Ustaz. Terus tidak sadar berapa hari di situ. Setelah itu Ustaz sadar, dia kata bergerak memberontak. Setelah itu juga Ustaz, dia sudah tidak sadar sama sekali. Tapi yang saya tanyakan Ustaz, karena dibimbing, karena diperintah oleh Rasul, disuruh untuk membimbing dalam menghadapi suatu maut di situ. Selama dia tidak melihat dan tidak mendengar, tapi kata dokter ini masih Pak, terus didoakan di sini. Apakah saya dalam membimbing termasuk anak-anak saya itu sampai akhir hayat di situ? Oleh Allah katakan didengarkan yang firman di situ Ustaz. Ya. Itu yang pertama, yang kedua terakhir Ustaz, saya banyak terima kasih pada Al-Ustaz. Dan yang kedua, pernah dimakamkan di Madura Ustaz. Di Madura waktu itu, saya banyak terima kasih pada perwakilan DIY dan warga Nagrek yang telah membantu saya dalam ambulan apapun, mulai dari sakit sampai ke Madura. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Ustaz. Dalam perjalanan dari Jogja ke Madura itu, saya tinggal 3 jam dari ambulan. Karena ambulan itu tahu-tahu ada yang mengawal Ustaz, tak tahu siapa yang mengawal. Di situ kemudahan. Terus akhir-akhir setelah itu istri saya itu dalam perjalanan sehari-hari dia akan pedagang Ustaz. Setelah itu orang yang tak siap itu dikasih, saya mohon maaf apabila ibunya dalam menghadap pergaulan dengan jenengan, saya mohon maaf karena Allah Maha tahu ibu yang ngerasani jenengan. Oh tidak ada Pak, ibu itu alhamdulillah baik, diharapkan oleh Allah, oleh temannya non muslim atau siapapun, diharapkan oleh Allah. Sampai temannya itu Ustaz 3 kali menyambangi waktu itu sakit Ustaz. Diharapkan kesembuhannya, diharapkan untuk katakan di situ. Sampai begitu, setelah ke rumah itu temannya, tolong Pak ya, ini saya karena kalau anaknya mau dinikahkan saya undang, insya Allah begitu saja Ustaz. Mohon tausiahnya Ustaz, karena saya ini selalu was-was. Setelah saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, kok dihantui seakan-akan yang mengingatkan saya itu saya kan enggak bakal lawan Ustaz. Setelah tidak ada ini, merasa dibutuhkan Ustaz, tidak ada yang membimbing saya. Makasih Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang perlu Bapak dan keluarga lakukan, terima semua keputusan dari Allah ini dengan penuh rasa keikhlasan. Jangan ketakutan dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja, mengembalikan semuanya yang ada pada kita itu kepada Allah. Tidak hanya diucapkan ketika ada keluarga kita atau saudara kita yang meninggal dunia saja,
Saat kita melihat keburukan, saat itulah kita dituntunkan untuk beristirja. Misal, kita pegang gelas jatuh, kita istirja, innalillah. Semua ini milik Allah. Kita di jalan melihat ada kecelakaan, spontanitas orang beriman akan innalillah. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang dimiliki oleh manusia. Hakikatnya semua milik Allah. Gelas yang jatuh dari pegangan itu juga karena kehendak Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau sudah istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah, tidak perlu ada kekhawatiran, ada ketakutan apapun itu. Tidak perlu merasa dihantui oleh sesuatu yang pernah terjadi. Kalau sudah istirja, hati kita insya Allah akan merasa nyaman, akan merasa tentram, karena mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka terima kepulangan beliau kepada Sang Maha Pemilik yang hakiki, yaitu Allah. Insya Allah beliau sudah bahagia di sisinya. Kebahagiaan yang tidak pernah Bapak lihat dengan mata kepala panjenengan, tidak pernah terdengar oleh telinga panjenengan, tidak pernah terlintas di benak panjenengan. Kenapa? Karena menurut pengakuan jenengan, beliau bisa ikhlas tanpa batas menjalani ujian iman dan takwa berupa sakit. Dalam keadaan sakit yang sangat berat sekalipun, beliau tetap ingat kepada Allah. Tidak berkeluh kesah, tidak sambat, tidak gresulo, terus semakin mendekat kepada Allah. Maka alhamdulillah, tugas beliau dari Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini telah beliau tuntaskan, beliau selesaikan dengan penuh keadaan yang berserah diri totalitas kepada Allah dalam keadaan muslim betul. Tidak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Sedangkan ada jaminan dari Nabi kita, Bapak. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Idza, pakai idza lagi, pakai idza. Jika seorang istri itu menjaga sholat 5 waktunya, wa shomat syahruha, menjaga puasa Ramadannya, wa hassonat farjaha, menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya tentu selama dalam kebenaran dan kebaikan. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Istri yang seperti itu, ya, dia akan diizinkan oleh Allah masuk dari pintu surga manapun yang dia sukai. Ini jaminan dari Nabi, Bapak, bukan dari saya. Kalau istri Bapak almarhumah, ya, sholat tetap terjaga meski dalam keadaan sakit seperti itu, ya, puasa Ramadan dalam keadaan sehat tertunaikan dengan baik, dalam keadaan sakit mengambil rukhsah dengan membayar fidyah, berarti tetap menjaga kewajiban Ramadan dengan membayar fidyah, menjaga kemaluan beliau hanya untuk panjenengan, kemudian mentaati panjenengan dalam kebenaran dan kebaikan. Jaminan dari Nabi, kabar gembira dari Nabi, istri panjenengan diizinkan kelak oleh Allah memasuki pintu surga dari manapun yang beliau sukai. Maka tidak perlu larut dalam kesedihan. Sedangkan beliau sudah dijanjikan surga oleh Allah, oleh Nabi, kenapa kita harus larut dalam kesedihan? Kalau teringat, merasa dihantui, terngiang-ngiang
kepulangan beliau kepada Allah, terngiang-ngiang kejadian yang sangat menyedihkan. Kalau teringat itu, begitu ingat, doakan istrinya. Doakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Jangan dilupakan. Jadi panjenengan jangan melupakan istri yang sudah pulang kepada Allah. Kalau sampai jenengan melupakan, potensi tidak ada lagi doa yang mengalir dari ketulusan panjenengan. Diingat untuk didoakan, bukan diingat untuk diratapi, tapi diingat untuk terus didoakan. Kemudian beliau berpesan sebelum meninggal, nanti kalau saya meninggal, siapapun jangan boleh, atau saya jangan diyasinkan. Beliau pesan atau tidak pesan, kalau memang itu orang Islam dan kita tahu aturan agama bahwa ibadah itu harus ada landasan dalil. Nah, kita sebagai keluarga beliau yang masih hidup, beliau pesan atau tidak pesan, maka kita tidak akan meyasinkan, karena kita belum ngerti dalil yang melandasi ibadah yasinan itu. Kita belum ngerti dalilnya. Ketika mau meninggal, yang kita sudah ketahui mentalkinkan, jadi membimbing, menuntun dengan ucapan la ilaha illallah, tidak dengan membacakan yasin. Perkara orang Islam yang lain mau meyasinkan, monggo saja, kita tidak melarang. Namun kita tidak mengamalkan itu karena tidak tahu dalil sahihnya. Maka saling menghormati, jangan paksa kami untuk ikut yasinan, dan kami tidak memaksa saudara-saudara kami untuk melaksanakan kegiatan yasinan. Semua saling menghormati. Namun jika anggota keluarga kita ada yang mau meninggal, yang kita lakukan adalah mentalkinkan. Nah, nanti sesudah 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya, tidak ada kegiatan yasinan di tengah-tengah keluarga besar majelis tafsir Al-Quran. Yang ada setiap saat kita doakan, kita mohonkan ampun kepada Allah setiap saat. Kenapa? Karena kalau kita juga ikut melakukan yasinan, nanti sampai di hadapan Allah kita ditanya, untuk ilmumu dari mana? Kamu melakukan itu, apa kamu dulu sudah tahu dalilnya? Belum ya Allah, saya hanya ikut-ikutan. Ingat, ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Pada suatu hari nanti, orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Maka kita beribadah ini, yang kita ikuti adalah Rasulullah. Maka karena bapak dan keluarga belum tahu dalil sahihnya tentang yasinan, almarhumah pesan atau tidak pesan, maka kewajiban jenengan tidak melakukan kegiatan yasinan karena belum tahu dalilnya. Kemudian yang kedua, pesan kepada anak, kuliah akan dibiayai berapapun, syaratnya satu, jangan pacaran. Sekarang sudah skripsi, kondisi anak pacaran. Pesan tersampaikan dengan baik, dan itu sebagai bentuk amal soleh dari almarhumah sebelum meninggal, dan pengawasan pendidikan oleh bapak dan keluarga yang lain terkait larangan pacaran juga terus dilakukan. Ini sudah semaksimalnya, dan insya Allah itu menjadi nahi mungkar bapak dan saudara-saudara yang lain, menjadi amal soleh di sisi Allah. Perkara putrinya pacaran, dosanya kepada Allah. Apa yang harus dilakukan? Hentikan biaya kuliahnya selama dia masih pacaran.
Karena pesan dari almarhumah begitu. Ternyata kuliah tidak menyebabkan semakin takwa kepada Allah, malah justru semakin jauh dari Allah. Dibiayai tidak menjadikan semakin bersyukur kepada Allah, justru kufur kepada Allah dengan pacaran. Maka betul putus biayanya. Atau berarti anak ini sudah siap menikah karena pacaran. Nikahkan, carikan. Oh, harus dengan laki-laki itu. Ya bodoh ya, khobis ketemu khobisah, khobisah ketemu khobis. Harus dengan laki-laki itu. Maka carikan dulu ya. Tidak ada dalam Islam mau nikah kok pacaran dulu, itu tidak ada ceritanya. Pacarannya nanti kalau sudah halal. Pacaran laisa minal Islam, bukan dari Islam. Islam tidak kenal pacaran. Bahkan saat seseorang menyentuh, hanya bersentuhan begini saja, dengan sengaja lawan jenisnya, itu lebih baik orang itu ditikam kepalanya dengan jarum besi daripada dia harus menyentuh perempuan yang tidak halal bagi dirinya. Nah, pacaran ini kalau sering ketemu, apakah tidak bersentuhan? Serangkulan, gandengan tangan, plak. Maka jenengan harus tegas, putus hubungan ini. Kalau tidak mau putus, ya sudah, nggak usah dibiayai. Jangan kalah dengan keinginan anak. Jangan kalah dengan kemauan anak. Kok nek nggak boleh dengan bulan saya mau bunuh diri, ya dosane mbok pek dhewe kok. Jangan takut dengan ancaman anak. Karena nanti di hadapan Allah, kita orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tua, masing-masing berurusan dengan urusannya sendiri-sendiri. Jangan kalah di hadapan ancaman anak. Kalau tidak dengan fulan saya tidak mau makan, ya wis luwe ya wetengmu dhewe kok. Percayalah, nanti kalau merasa lapar delik-delik cari makanan. Ancaman yang salah, yang menyimpang diluruskan. Dok, tidak boleh begitu. Kamu itu putri bapak, kamu hamba Allah, tidak boleh ancaman-ancaman seperti itu. Berkata ah saja pada orang tuamu tidak boleh, apalagi mengancam dengan ancaman yang menyimpang, mau bunuh diri, mau ini, mau itu. Tidak semestinya seorang muslimah seperti itu. Tidak semestinya seorang muslimah atau seorang muslim berpacaran. Kalau memang